Namaku Syukri. Aku adalah seorang siswa SMK di salah satu SMK di Bandung. Malam ini, aku ingin menceritakan pengalamanku yang akhirnya membuatku percaya bahwa dunia lain dan makhluk astral itu memang benar adanya. Kejadian ini aku alami sekitar 7 bulan yang lalu. Aku dan teman-teman sekelasku memang sering nongkrong pada malam hari. Hanya sekedar untuk berkumpul, menikmati secangkir kopi dan mengobrol, hingga biasanya tak terasa sampai larut malam. Warung yang sering aku dan teman-temanku tempati untuk nongkrong ini terletak di sekitaran Jalan Bali. Tepatnya tidak jauh di pertigaan Jalan Bali dan Jalan Jawa. Warung yang tidak terlalu besar dan bisa dibilang ini hanya sebuah warung kopi. Warung kopi ini memang buka sampai tengah malam. Bahkan bisa sampai jam 3 dini hari. Tergantung para pengunjung yang berkunjung ke sana. Di kawasan ini selain warkop yang sering aku datangi, memang terdapat juga warung-warung kopi lainnya yang banyak ditempati oleh mahasiswa-mahasiswa untuk tempat nongkrong. Mungkin karena kondisi jalanan yang sepi dan tidak terlalu banyak dilalui kendaraan, dan sepanjang sisi jalannya pun dikelilingi pohon-pohon tinggi dan besar, sehingga membuat nyaman orang-orang yang nongkrong di sana, termasuk aku. Namun ketika malam hari tiba, jalanan itu makin tambah sepi. Ya, mungkin hanya 1-2 kendaraan saja yang melintas. Singkat cerita, sampailah pada hari itu. Ketika itu sepulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah. Setelah bersih-bersih mengganti baju, aku pun menelpon temanku. Halo, Gung. Malam ke warung gak? Kesana lah, yuk. Di rumah sepi, euy. Si Bagas, si Ojan ajak juga aja, ya. Alright, yuk. Ntar lagi lah, ya, berangkat ini kesana. Jos, yuk. Aku menelpon teman sekelasku Agung dan mengajaknya untuk nongkrong di tempat biasa. Juga mengajak teman-temanku yang lain. Setelah maghrib, barulah aku berangkat ke sana menggunakan motorku. Namun, ketika baru saja aku akan melanjutkan motorku, tiba-tiba, hujan pun turun. Aku yang saat itu sudah siap pergi terpaksa harus menunggu hujan reda. Entahlah, hujan ini tiba-tiba turun tanpa ada mendung ataupun kilatan-kilatan petir. Mungkin sepertinya tidak akan lama, pikirku.
Dan sekitar jam 7 malam, akhirnya hujan pun berhenti. Melihat itu aku langsung bergegas menyalakan motorku dan pergi ke tongkronganku. Sampai di sana, Agung dan Bagas sudah menungguku. Aduh, sorry banget ya ngaret. Tadi di rumah tiba-tiba hujan soalnya. Gede banget lagi hujannya, ucapku pada mereka. Namun mereka seperti tidak percaya, karena sejak tadi di warung tidak hujan. Sudahlah. Aku langsung memesan segelas kopi seperti biasa dan lanjut membuka obrolan. Tak lama kemudian, temanku Ojan pun datang dengan motornya. Lengkaplah kami. Kami pun larut dalam obrolan yang lumayan panjang dan cukup seru, sambil bermain game online ketika itu. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Tak terasa sudah cukup lama juga kami nongkrong di sana. Dan ketika itu kami baru ingat kalau hari itu hari Kamis. Ya, malam Jumat. Dan tiba-tiba hujan mulai turun, perlahan, hingga akhirnya cukup deras. Tuh kan hujan, gue bilang juga apa? Tadi dari rumah gue kayaknya baru nyampe ke sini hujannya. Begitu kata aku pada teman-temanku. Suasana malam Jumat yang hujan itu akhirnya membawa kami bercerita-cerita tentang hal-hal mistis. Dibuka oleh salah satu temanku, Ojan. Dia bercerita tentang mitos di Jalan Tongkeng yang katanya kalau kita melewati jalan itu pada malam hari atau tengah malam dan meniup sebuah peluit, maka akan ada suara langkah kaki kuda yang mendekat, disusul munculnya sesosok tentara Belanda tanpa kepala yang menunggangi kuda itu. Teman-temanku yang lain pun pernah mendengar mitos itu. Namun aku tidak semudah itu percaya. Ya lah, itu kan cuma mitos kali, Jan. Udahlah, mitos itu ada yang dibuat sama orang, ada yang emang udah turun-temurun. Nah, kita kan gak tahu. Ya begitu mitos jadul kali zaman dulu. Sekarang mana ada yang kayak gitu-gitu. Aneh banget. Jangan ngawur.
Nih, malam Jumat kayak begini hujan, jangan ngomongin setan. Gak asik ngomongin yang santai-santai aja, cewek-cewek. Coba lagi PDKT sama siapa nih sekarang? Aku pun mengalihkan topik pembicaraan karena menurutku hal-hal itu tidak logis. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu dan hujan pun mulai reda. Kulihat jam menunjukkan jam 1:30 malam. Karena hujan sudah reda, kami pun memutuskan untuk menyudahi obrolan dan berpamitan pulang. Rumahku dan teman-temanku memang tidak searah. Setelah berpamitan, aku menyalakan motorku dan lanjut untuk pulang. Jalanan yang sudah dibasahi guyuran hujan menemani perjalanan pulangku. Kulihat di sekitaran jalan hanya 1-2 kendaraan saja yang lewat. Sudah sangat sepi saat itu. Sepanjang perjalanan tidak ada hal yang aneh ketika itu. Sampai ketika aku melewati jalan yang tadi temanku ceritakan. Entah kenapa aku merasakan hal yang cukup ganjil. Perasaanku tiba-tiba tidak tenang. Dan ketika ku gas motorku lumayan kencang, tiba-tiba apa sih? Motorku tiba-tiba saja mati. Aduh. Ya, aku coba maklumi motor tua. Aku coba menyalah motorku, namun tetap tidak bisa menyala. Kulihat ke sekelilingku, mungkin ada yang bisa membantu. Namun jalanan ini terlihat sepi sekali. Terpaksa aku pun mendorong motorku. Lalu ku coba beberapa kali untuk menyalakannya. Namun hasilnya nihil. Motorku tetap mati. Ku bawa terus motorku sampai ke perempatan jalan. Ku belokkan arah motorku menuju jalan Aceh yang saat itu langsung tembus ke jalan Riau. Karena mungkin di sana jalannya agak sedikit lebih ramai. Ya, setidaknya mungkin ada yang bisa membantuku. Sampai lah. Aku mendengar suara teriakan seekor kuda. Iya. Dan dari kejauhan pun ku dengar langkah kaki kuda semakin mendekat. Ku coba tengok ke belakang,
Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Dan perlahan suara kuda itu pun menghilang. Aneh. Dan ketika aku menoleh ke depan, astaga! Tak jauh dariku, aku melihat seperti ada seseorang yang sedang menunggangi kuda yang cukup besar. Tidak jelas rupanya seperti apa, karena yang terlihat si penunggang kuda itu seperti menunduk dan kondisi di sana cukup gelap. Namun perlahan sosok pria berkuda itu mulai berjalan mendekatiku. Perlahan demi perlahan. Aku coba berpikir positif. Mungkin itu memang manusia. Aku pun tetap pada posisiku sampai kali ini sosok berkuda itu mulai terlihat jelas. Kuda berwarna hitam besar. Dan ketika kulihat sang penunggang kudanya terlihat seperti menunduk, membukukan badannya. Namun, ya Tuhan, ketika itu penunggang kuda itu bangkit dan duduk di atas pelana kudanya, dan dari sana terlihat sangat jelas sosok seorang tentara Belanda tanpa kepala yang menunggangi kuda. Kontan aku langsung berlari sambil mendorong motorku, terus berlari. Hingga tak terasa sudah berada di sebuah jalan pertigaan. Dan ketika aku tengok ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Aku coba pastikan lagi, yang kulihat tadi hanya sugestiku saja. Sampai di rumah, tubuhku masih bergetar. Aku ketakutan. Setelah kejadian itu, aku jatuh sakit. Teman-temanku pun datang menjengukku ke rumah. Aku lalu ceritakan kejadian yang kualami pada teman-temanku itu. Mereka bilang, pada saat malam di warung itu, perkataanku sompral. Bisa saja mitos penunggang kuda tanpa kepala di Jalan Tokeng itu memang tidak ada. Namun ada sosok lain yang menyerupainya.